Oke, kuliah kita terakhir tuh sampai rumus yang di atas ini. Nah, kita sekarang akan bahas beberapa soal dari sini. Saya udah tuliskan solusinya, jadi akan saya jelaskan sekarang ya. Oke, kita lihat ini soal-soalnya. Ini udah saya salin dari slide-nya. Nah, yang pertama, kita di pembahasan yang lalu udah punya rumus ini gitu ya. Turunan dari A pangkat X adalah ini. Nah, ingat rumus ini hanya berlaku kalau A-nya ini konstanta. Berbeda dengan soal ini. Ini dia X di sini. Kalau A boleh pakai rumus ini. Meskipun rumus kanan, kalaupun lupa, kalian harus bisa menurunkan. Sebentar. Ada. Oke, jadi, nah, kita akan ngitung turunan dari ini ya. Ingat selalu kalau ada pangkat dalam fungsi, itu selalu pakai ln aja. Rumus ini pun yang di kanan, kalian kalau lupa, dilonkan aja ininya gitu ya. Caranya sebagai berikut. Kita mau menurunkan ini. Saya tulis ini sebagai Y. Y sama X pangkat X. Kita akan nyari DY dx. Nah, caranya kita lonkan kedua ruas. Tujuan dilonkan supaya ini pangkat dalam X-nya turun. Ini ln X pangkat X. Ini pangkat bisa ke depan menjadi ini. Nah, baru sekarang kedua ruas diturunkan terhadap X. Ruas kiri standar seperti yang lalu menjadi 1/Y kali Y aksen. Selalu ini kirinya. Yang kanan ini sebagai perkalian. Jadi X kita turunkan jadi 1 kali ln X. Ditambah X-nya tetap kali turunan dari ln X. Oke, disederhanakan jadi itu. Kemudian tinggal kita susun ini Y-nya dibawa ke kanan. Y aksen sama dengan Y kali ini. Y-nya kembalikan ke fungsi semula. Nah, ini adalah turunannya. Gitu ya. Selalu polanya seperti itu kalau ada fungsi dalam pangkatnya memuat X. Nah, yang berikut coba kita lihat yang ini. Kalau selama saya menjelaskan nggak paham, tolong itu ya, langsung tanya aja. Langsung potong tanya. Oke, yang kedua, coba kita lihat. Tentukan turunan dari ini. Kembali ini ada pangkat dalam X. Jadi saya lonkan. Saya tulis dulu ini sebagai Y. Y sama dengan ini. Kita lonkan kiri kanan. Maka pangkatnya ini bisa turun ke depan. Ya, 2X plus 3-nya ke depan. Ini biar aja ln dari ln X kuadrat. Biarkan aja gitu ya. Kelihatannya kok rumit. Tapi kita ikuti aja bentuknya. Nah, kemudian kita turunkan lagi ini kedua ruas terhadap X. Jadi ln Y 1/Y Y aksen. Kemudian ini sebagai perkalian lagi. Ini kita turunkan hasilnya 2 kali ln X kuadrat. Ditambah ini tetap kali turunan ini. Nah, kita lihat yang paling luarnya ini ln ini. Ln dari ln X kuadrat diturunkan menjadi 1 per ini. 1 per ini. Nih. Dikali turunan lebih dalamnya lagi. Ln X kuadrat diturunkan 1 per X kuadrat. Kali turunan lebih dalamnya lagi, kali 2X. Nah, ini kita susun aja. Y-nya dibawa ke kanan. Ini kita sederhanakan menjadi ini. Ini ada yang bisa dicoret X-nya. Oke, menjadi ini. Y-nya gantikan ke fungsi semula. Begitu. Kurang kurung di sini ya. Ini kurang kurung. Nah, begitu. Oke, coba saya tanya dulu. Rafli mana? Paham tidak?
Nggak ada orangnya. Rafli siapa, Pak? Rafli kamu aja yang barusan. Paham, Pak. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja ya. Siap. Rahasia intisar. Intisar apa itu? Paham, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Sekarang integralnya kebalikannya integralnya. Nah, ini integralnya kita punya rumus ini. Kalau saya tulis ulang, turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A. Kalau lupa harus bisa nurunkannya. Dilonkan kayak tadi si A pangkat X-nya. Jadi dari sini kita punya integral dari A pangkat X ln A dx sama dengan A pangkat X tambah C ya, balikan dari ini adalah balik ke fungsi ini. Tapi di soal-soal biasanya munculnya nggak ada ln A-nya, ini hanya ada A pangkat X dx. Ya kedua ruas saya bagi aja dengan ln A. A pangkat X dibagi ln A. Ini C dibagi ln A, jadi konstanta baru, sebut aja D itu ya. Karena ln A itu konstanta, jadi semua ruas bisa dibagi ln A. Oke, ini akan kita pakai di soal yang berikutnya. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini kita arahkan supaya berbentuk kayak gini, berbentuk 5 pangkat sesuatu itu. Nah, supaya 5 pangkat sesuatu saya substitusi ini. Akar X-nya menjadi U. U akar X. Kita cari hubungan DU dengan DX. DU ini diturunkan 1/2 akar X DX. Nah, faktor ini kita punya nih 1 per akar 2 X DX. 1 per akar X DX-nya ada. Ini. Duanya konstanta, nanti ikut aja. Jangan lupa batas-batasnya disubstitusi. Kita masukkan kalau X-nya 1, masukkan ke sini U-nya menjadi 1 juga. X-nya 4, U-nya menjadi 2. Sehingga saya peroleh ini 1 per akar X dx itu 2 DU. 2 DU itu ya, duanya saya taruh di depan. 5 pangkat X-nya menjadi 5 pangkat U. Batasnya menggunakan batas yang baru. Nah, ini 5 pangkat U, pakai rumus ini. A-nya itu 5, menjadi 5 pangkat U dibagi ln 5. Tinggal memasukkan batasnya langsung aja, nggak usah dikembalikan ke X lagi ya. Karena ini udah batas dalam U. Tinggal masuk aja. Masukkan U-nya 2, dikurangi, masukkan U-nya 1. Begitu. Oke. Kalau nggak paham, nanya ya. Oke, ini ada sedikit rumus yang agak tricky. Cuma kadang-kadang rumus ini nanti dipakai lagi. Nggak terlalu penting, cuma ada, kalau nggak salah nanti di semester 2 ada yang memerlukan ini gitu. Jadi perlu saya sampaikan juga. Oke, kita akan menghitung limit dari ini. Nah, ini trik ya. Saya juga taunya dari buku. Nggak kebayang kalau nggak triknya. Oke. Limit ini, saya tulis ininya sebagai eksponen ln ini. Ingat, eksponen sama ln tuh saling inverse. Jadi, eksponen dari ln sesuatu, P gitu, ya sama dengan P sendiri. Gitu ya. Nah, ini saya masukkan ke eksponen ln ini. Sama dengan dia sendiri nanti, sama dengan ini. Kemudian kalau kita punya fungsi yang kontinu, eksponen tuh fungsi kontinu, maka limitnya bisa masuk, eksponennya di luar, yang dihitung limit di dalamnya aja. Oke. Kemudian ini seperhaknya saya kedepankan, ini ln kan, ln ini pangkat ini bisa ke depan, seperhak, jadi ini dibagi H. Oke,
Kemudian ini, nah triknya di sini lagi. Ini saya kurangi pembilangnya dengan ln 1. Ln 1 itu 0. Jadi nggak ada masalah kan dikurangi ln 1. Ln 1 tambah H dikurangi ln 1 ya sama dengan ln 1 tambah H sendiri. Kenapa demikian? Supaya kita bisa lihat bahwa ini adalah tak lain turunan dari ln X di titik 1. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau saya punya ln X, turunannya Y sama dengan ln X. Turunannya, kalau menurut definisinya yang awal, limit H menuju 0, Fx tambah H, ln X tambah H, min ln X dibagi H. Ini definisi turunannya. Ini Y aksen di titik X. Sembarang. Kalau di titik 1, ganti X-nya dengan 1. Jadilah ini. Nah, jadi bentuk ini tak lain adalah turunan dari fungsi ln X di titik 1. Nah, untuk ngitung limitnya, jadi kita nggak melalui limit ini, tapi melalui turunan ln X. Jadi saya sebut Fx ln X. Kita hitung turunannya di titik X sembarang, kemudian kita hitung di 1. Nah, 1 ini adalah nilai limit ini. Karena limit ini tadi adalah turunan ln X di titik 1. Jadi hasilnya, limit ini yang semula saya salin lagi soalnya, sama dengan eksponen dari ini 1. Atau sama dengan E. Oke, begitu ya. Oke. Saya lihat lagi ke depan slide-nya. Yang ini dilewat aja, nggak terlalu penting. Oke, kita akan masuk pasal, nggak pasal baru, tapi aplikasi dari fungsi eksponen ini, fungsi eksponen dan ln. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sehubungan yang tadi. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Dengan pertumbuhan populasi. Oke. Kita lihat dulu, ini ikuti dulu aja teksnya. Nah, jumlah penduduk dunia tahun 1980 adalah sekian gitu ya. Ya, sekitar 4,4 miliar. Gitu. Nah, ingin diprediksi jumlah penduduk pada tahun sekian dan sekian. Ya, ini kita udah kelewat, ini juga udah kelewat. Tapi pada saat tahun 1980 orang ingin memprediksinya gitu. Nggak tahu, belum tahu ini penduduknya. Nah, jadi ahli biologi itu mengatakan laju pertambahan penduduk berbanding lurus atau sebanding dengan jumlah penduduk saat itu. Artinya apa? Ini laju pertambahan penduduk, artinya perubahan jumlah penduduk terhadap waktu. Ingat, kalau laju, gradien, tanjakan itu adalah turunan. Jadi kalau saya nyatakan Y itu jumlah penduduk, maka laju pertambahan penduduk adalah DY DT gitu ya. Di mana Y ini jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk terhadap waktu. Kalau berbanding atau sebanding dengan jumlah penduduk saat itu artinya konstanta kali jumlah penduduk saat itu, yaitu Y. Jadi kalimat ini terjemahannya DY DT sama KY, di mana Y jumlah penduduknya, K itu konstanta. Nah, untuk pertambahan penduduk itu untuk manusia konstantanya katanya sekian. Nah, tujuan kita apa? Tadi mau memprediksi tahun sekian berapa penduduknya. Oke, kita lihat. Saya akan cari solusi dari persamaan ini. Lakukan pemisahan variabel. Pemisahan variabel pernah kita bahas ya. Yang ada DY kumpulkan dengan Y, yang sisanya kumpulkan dengan DT. Oke. Ini kita integralkan.
integralkan, ini juga diintegralkan, maka ini diintegralkan menghasilkan ln mutlak Y. Jangan lupa ada mutlaknya. Yang ini mudah aja. Ini konstanta ya 0,0173 T tambah konstanta ya. Nah, karena Y-nya udah positif, Y-nya udah positif, mutlak Y-nya bisa dibuka. Jadi ln Y saja. Ln Y ini. Dari sini saya mau menemukan rumus Y-nya. Kalau mau rumus Y-nya berarti kiri kanan saya tarik E pangkat supaya E pangkat ln Y kan nanti jadi Y. Oke, yang terakhir mungkin perlu penjelasan, saya tulis kenapa jadi itu. Saya tulis di atas sini aja ya, dari sini. Terus dari sini ke atas sedikit. Gini. E pangkat ln Y sama dengan E pangkat 0,0173 T ditambah C. E pangkat ln Y menjadi Y sendiri karena saling inverse. Yang ini menjadi, saya pisah, E pangkat C dikali E pangkat 0,0173 T. Gitu ya. Ini E pangkat A tambah B bisa ditulis E pangkat A kali E pangkat B. Gitu. Oke, nah bagaimana mendapatkan E pangkat C-nya ini? Kita lihat diketahui tahun sekian penduduknya ini. Oke, kita anggap tahun 1980 sebagai T sama dengan 0 aja ya, untuk memudahkan. Nih, tahun ini. Artinya apa? Pada tahun tersebut, tahun ke-0, penduduk sekian. Ini kita pakai untuk mencari nilai ini, E pangkat C-nya. Masukkan aja ke sini, T-nya 0, penduduknya sekian. Masukkan ini. Ini T, pada saat T0 penduduknya sekian, masukkan ke sini T-nya 0. Mana yang tadi ini? T-nya 0 di sini. Oke, ini jadi 0 kali 0. E pangkat 0, 1, jadi ketemu E pangkat C-nya sekian. Dengan demikian penduduk setiap saat adalah ini. Ya. Yang ini yang depannya tadi E pangkat C-nya itu. Yang udah kita dapat. Nah, dengan demikian saya bisa memprediksi jumlah penduduk tahun berapa tadi dimintanya? Tahun 90 berarti T-nya 10 ya. Karena ini T-nya 0, ini T-nya 10. Oke, tahun 90 berarti Y10 itu. Masukkan aja ke sini T-nya 10. Nah, ini harus dihitung kalkulator, hasilnya sekian. Kalau di ujian ya udah biarkan aja begini hasilnya. Kemudian pada tahun 2019 berarti T-nya dari tahun 80 tuh 39 tahun. Tahun 80 tadi 0, jadi tahun ini adalah tahun ke-39. Tinggal masukkan, ini salah ya. Ini salah, ini 39 harusnya. Ini salah ya. T-nya 39. Tapi hitungan ruas kanannya betul. Ini betul. Nah, kita bandingkan data dari WHO katanya tahun 1990, ini data sensus. Kalau sensus ya betul dihitung ya. Meskipun itu juga nggak bisa akurat karena nggak semua penduduk bisa ke sensus. Terutama yang di pedalaman-pedalaman kadang-kadang di hutan itu nggak ke sensus. Tapi hasil sensus tuh mengatakan penduduknya segini tahun 1990. Cukup dekat dengan prediksi matematiknya ya. Cukup dekat. Tapi tahun 2019 itu hasil hitungan matematik segini, kenyataannya segini. Udah menyimpang agak jauh. Gitu ya.
Jadi persamaan matematiknya atau model matematiknya itu untuk jangka waktu yang panjang gitu. Ini tahun ke-39 udah kurang bagus gitu ya. Tapi untuk jangka waktu 10 tahun masih bagus tuh. Oke. Jadi model pertumbuhan eksponensial ini namanya hanya baik untuk jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, coba kita lihat. Untuk T menuju tak hingga bagaimana prediksi jumlah penduduk dunia? Kita lihat mana tadi jumlah penduduk ini. Kalau T mendekati tak hingga, berarti ini pangkatnya ini menuju tak hingga 0,0173 kali T. T-nya menuju tak hingga. Ya, ini menuju tak hingga. Pangkat tuh fungsi yang naik terus. Pangkat tuh kita ingat grafiknya. Pangkat kayak gitu ya. Kalau pangkatnya menuju tak hingga, ya nilai fungsinya menuju tak hingga. Jadi ini prediksi jumlah penduduknya menjadi tak hingga. Nggak masuk akal gitu ya. Nggak mungkin jumlah penduduk tak hingga itu. Jadi memang model ini nggak bagus untuk T yang panjang. Nah, orang biologi mempunyai model-model lain, tapi apa untuk memperbaikinya. Cuma nggak kita bahas di sini. Hal-hal apa saja yang membuat ini menjadi kurang baik? Kenapa? Karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang mati itu. Nggak diperhitungkan. Kemudian kalau ada bencana alam ataupun perang, itu kan jumlah penduduk berkurang banyak sekali itu. Nah, hal-hal gitu belum dimasukkan ke model yang tadi. Gitu ya. Tapi oke lah, ini model sederhana dulu. Nah, model tadi bisa kita aplikasikan ke beberapa soal berikut ini, gitu ya. Coba kita lihat. Ini yang pertama dulu, saya udah salin ke sini untuk mempersingkat supaya nulisnya nggak lama saya. Kita lihat soal berikut. Ini sama aja dengan yang tadi. Ngejalaninnya sama, cuma ceritanya sekarang bakteri. Tadi manusia. Nanti soal berikutnya lagi zat radioaktif. Semua polanya sama caranya. Gitu ya. Coba kita lihat dulu. Laju pembiakan bakteri adalah sebanding dengan jumlah bakteri saat itu. Sama aja dengan tadi penjumlahan penduduk ya. Bentar, ini recordnya udah jalan. Oh ya, jalan. Nah, ini laju pembiakan bakteri sebanding dengan jumlah bakteri saat itu. Nah, saya misalkan jumlah bakteri setiap saat adalah BT. B-nya dari bakteri gitu ya. Nah, laju pembiakan berarti perubahan B, DB terhadap DT. Itu ya, laju itu turunan. Sebanding berarti konstanta. Kali jumlah bakterinya B. Sama aja dengan yang tadi ya. Pakai pemisahan variabel, saya cari solusi B-nya. Integralkan, kayak tadi lagi persis. Diintegralkan jadi ini. Nah, karena menyangkut bakteri, pasti B-nya positif. Kalau B-nya positif, maka mutlak B sama dengan B sendiri. Nah, mendapatkan B-nya kayak tadi, di pangkatkan. Pangkat ini, tentunya yang ini juga harus sama. Pangkat ruas kanan. Ln B menjadi B. Ini saya pisah. Pangkat C dikali pangkat KT. Gitu ya. Nah, di soalnya dibilang jumlah bakteri pada saat pukul 12 sekian. Nah, ini saya set sebagai T sama dengan 0. Mau dianggap T sama dengan 12 juga boleh ya. Cuma jadi agak jelek angkanya nanti. Kalau 0 kan enak gitu. Jadi pada pukul 12 sebagai T0. Saya masukkan ke persamaan ini.
jumlah bakterinya sama dengan 10.000 saat T-nya 0. Ini ya, T-nya 0. Jadi E pangkat 0 ini 1, jadi saya ketemu E pangkat C-nya. 10.000. Nah, saya salin ulang rumus B-nya. Ini E pangkat C-nya udah berubah menjadi 10.000 E pangkat KT. Oke, kemudian pertanyaannya soalnya apa? Setelah 2 jam jumlahnya menjadi 40.000. Nah, saya mau mencari konstanta K-nya lewat yang kedua ini. Masukkan lagi T-nya 2 jam. T-nya 2, itunya 40.000. Jadi B-nya 40.000 saat T-nya 2. Nah, dari sini saya mau nyari K-nya. Ini kita bagi, 40.000 bagi 10.000 jadi 4. Kemudian ini E pangkat 2KT gitu ya. Supaya K-nya keluar, kita lonkan kedua ruas. Kita lonkan, lon 4 sama dengan 2. Ini sebenarnya lon ini pangkatnya bisa ke depan. Lon E sama dengan 1. Jadi ketemu K-nya adalah lon 4 dibagi 2. Lon 4 ini sebenarnya bisa ditulis sebagai ini lon 2 pangkat 2 kan. Bisa ke depan lagi menjadi 2 lon 2. 2 lon 2 dibagi 2. Tinggal lon 2 saja. Oke, K-nya ketemu. Saya masukkan lagi ke rumus jumlah populasi bakterinya. 10.000 E pangkat ln 2 kali T. Udah nggak ada konstanta lagi di sini. Sehingga pertanyaannya bisa dijawab, yaitu berapa jumlahnya pada pukul 17? Berarti T-nya 5 jam ya. Dari ini T0, ini 17, berarti T-nya 5. Pukul 17, T-nya 5, masukkan aja ke sini T-nya 5. Nah, didapat sekian. Begitu. Moga-moga bisa dipahami. Lanjut ya. Kalau nggak ada paham, kalau nggak paham nanya-nanya ya. Ini sepola nih soal-soalnya. Oke, soal berikutnya. Akibat memancarkan sinar radioaktif, unsur ini karbon 14 meluruh, yaitu berkurang beratnya atau masanya, pokoknya zatnya berkurang, dan lajunya sebanding laju pengurangannya dengan jumlah zat saat itu. Mirip lagi yang tadi ya. Coba kita lihat sampai situ dulu, kita rumuskan persamaannya. Saya misalkan jumlah zatnya setiap saat adalah Y. Y ini banyaknya zat radioaktifnya. Nah, laju pengurangannya ini dy dt, laju perubahan jumlah zat sebanding dengan jumlah zat saat itu, berarti konstanta kali jumlah zat saat itu. Nah, dari sini coba saya mau cari solusinya dulu, sisanya nanti aja dipakai sisa informasinya. Kembali pakai pemisahan variabel kayak tadi, ini langsung aja ya. Kayak tadi ini dy per y sama dengan kdt, integralkan, ketemu ini lagi. Sama lagi. Nah, kemudian kita pakai ini. Waktu paruhnya sekian tahun, dan saat awal terdapat 10 gram. Kita pakai itu. Jadi, saat awal dulu. Saat awal 10 gram. Saya masukkan ke sini. Saat awal berarti T-nya 0, Y-nya 10. Dari sini disusun kayak tadi. Ya. Kayak tadi lagi. Nggak usah disusun nih mah. E pangkat 0, 1. Jadi E pangkat C-nya 10. Nah, dengan demikian saya masukkan E pangkat C-nya diganti dengan 10 menjadi ini.
Selanjutnya, saya harus nyari K-nya karena masih ada konstanta K. Nah, dikasih tahu waktu paruhnya sekian tahun. Waktu paruh itu adalah waktu di mana saat tersebut menjadi setengahnya. Artinya apa? Setelah sekian tahun, jumlah Y-nya menjadi tinggal 5, karena awalnya 10. Awalnya 10, tinggal setengahnya. Nah, ini kita pakai Y sekian 5, masukkan ke sini. Pada saat T-nya 5730, jumlah saatnya tinggal 5. Oke, ini 10-nya kedepankan menjadi setengah. Pangkat ini saya lonkan kedua ruas. Lon setengah sama dengan lon ini. Lon ini pangkatnya bisa ke depan. Lon E hasilnya 1. Jadi tinggal ini. Dari sini bisa dihitung K-nya sekian. Oke ya. Angkanya kurang bagus. Oke. Nah, lon setengah saya tulis sebagai ini. Ini lon setengah menjadi lon 2 pangkat min 1. Atau sama dengan pangkatnya bisa ke depan min lon 2. Jadi ini kenapa lon setengah menjadi min lon 2. Itu alasannya ini. Nah, K-nya negatif. Itu memang menunjukkan bahwa kalau kita lihat lagi ke sini, kalau K-nya negatif, berarti Y-nya akan berkurang karena turunannya negatif. Dia akan monoton turun jumlahnya. Oke, jadi saya punya solusinya ini Y-nya. K-nya udah ada, nggak ada konstanta lagi. Kita lihat pertanyaan soalnya. Berapakah ini harusnya beratnya setelah 2000 tahun? Masukkan aja ke sini, T-nya 2000. Didapat beratnya. Itu ya. Nah, satu soal lagi sebelum kita nanti istirahat sebentar. Setelah satu soal lagi. Sepola karena ini. Soal-soal ini satu pola. Cuma yang ini di diktat saya nggak ada, tapi di tutorial ada. Saya pasang aja di sini ya. Ini mengenai hukum pendinginan Newton. Nah, hukum pendinginan Newton itu mengatakan, sebelum ke soalnya, kita lihat dulu yang ini. Hukum pendinginan Newton itu mengatakan, gini, intinya ada sebuah benda, misalkan benda ini, apa? Jangan gede-gede. Misalkan ini ada secangkir atau ada gelas berisi air. Temperaturnya misalkan 80 derajat. Kita simpan di ruangan, temperatur ruangan misalkan 25 derajat. Tentunya temperatur air ini akan turun ya karena diserap udara, pindah panasnya. Nah, kita akan mengamati temperatur air dalam gelas ini. Perubahan temperaturnya. Diasumsikan ruangannya sangat besar, jadi meskipun si ruangan ini menyerap panas dari air dalam gelas ini, tetap aja temperatur ruangannya 25 terus. Gitu ya. Tapi temperatur airnya turun gitu. Itu kondisi yang mau diamati. Nah, jadi hukum pendinginan Newton mengatakan gini. Laju perubahan temperatur benda, jadi Y ini temperatur ini, air dalam gelas ini. Laju perubahan temperatur benda itu sama dengan konstanta atau sebanding dengan perbedaan temperatur benda dengan lingkungannya. Nih, perbedaan temperatur benda dengan lingkungannya. Kenapa ini nggak ditulis 80? Karena Y ini berubah-ubah kan, turun temperaturnya. Tapi R-nya nanti konstan 25. Karena lingkungannya sangat luas. Jadi meskipun menyerap panas, dia 25 aja terus temperaturnya. Nah, ini namanya hukum pendinginan Newton. Mirip sama yang tadi. Kalau tadi DY dt sama KY itu ya,
Kalau ini ada embel-embel, ini perbedaan temperatur antara benda dengan lingkungannya. Nah, kita lihat sekarang ke soal ini. Ini tadi saya tambahkan karena di slide-nya teorinya nggak ada, harusnya ada itu ya. Tapi nggak apa-apa, dari penjelasan ini udah cukup. Nah, suatu benda diletakkan di luar rumah pada musim dingin, sehingga temperaturnya, bayangkan bendanya titik aja ya, atau kelereng atau apa gitu, atau sepotong besi itu, diletakkan di luar ruangan, temperaturnya sekian. Nah, kemudian pada pukul 8 pagi, benda tersebut dibawa ke dalam ruangan bertemperatur segini. Jadi kita awalnya punya benda temperaturnya min 20 derajat Celcius. Ya, anggap aja segelas air juga boleh. Minus 20 derajat, karena ditaruh di luar ruangan pada saat musim dingin gitu ya. Nah, kemudian air dalam gelas tersebut yang temperatur awalnya segini disimpan di ruangan yang temperaturnya 24 derajat. Kemudian kita amati 5 menit kemudian temperatur benda menjadi 0 derajat. Temperatur benda dalam hal ini naik ya. Karena di gelas tadinya segini, ditaruh di ruangan segini. Temperaturnya akan naik. Nah, pada pukul berapakah temperatur benda mencapai 16 derajat? Oke, kita rumuskan. Saya kumpulkan dulu datanya. Misalkan Y ini temperatur bendanya. Saya punya Y0, yaitu saat bendanya dibawa ke ruangan yang temperatur 24. Saat itu temperatur bendanya minus 20. Temperatur ruangannya saya sebut R 24. Kemudian saya asumsikan pukul 8 sebagai T sama 0. Awal kita mengamati. Saya punya, lihat ini, 5 menit kemudian temperatur benda menjadi 0. Dari min 20, dia jadi 0 dalam 5 menit. Nah, hukum pendinginan Newtonnya mengatakan laju perubahan temperatur benda terhadap waktu, ini dy dt, sama dengan konstanta kali beda temperatur benda dengan temperatur ruangan. Yang ini konstanta ya, temperatur ruangannya 24 terus. Ini berubah-ubah nanti terhadap waktu. Nah, ini bagaimana menyelesaikan ini? Yang kita punya tuh kalau punya gini, dy sebentar. Benar, enggak jadi. Saya ikuti dulu. Nah, yang ini saya ubah menjadi ini. Kenapa boleh? Sebentar saya jelaskan. Yang ruas kanan nggak dirubah. Coba kita lihat ini. dy min r diturunkan hadap T sama dengan kalau pengurangan kan menjadi dy dt dikurangi dr dt. Ini temperatur ruangan konstanta. Kalau diturunkan ini bernilai 0. Jadi saya punya kesimpulan dy dt dengan dy min r dt sama aja. Kenapa dibuat gini? Coba kita lihat nanti kelihatan di langkah berikutnya. Oke, jadi ini tadi boleh ya diganti ini. Karena R-nya konstanta. Nah, lakukan pemisahan variabel lagi. dy min R, ini y min R-nya ke depan. Sama dengan k dt. Nah, tujuan ini supaya bentuk ini sama. Kalau diintegralkan jadi ln. Kalau tadi nggak dibuat gitu dulu, nggak bisa gini. dy per y min R, nggak boleh langsung ln y min R gitu ya, nggak boleh. Ini bentuknya harus sama kalau mau jadi ln. Kayak ini sama. Oke, ini integralkan d kuda dibagi kuda,
Jadi lon kuda itu ya, lon mutlak kuda. Kanan kayak tadi aja sama lagi. Begitu. Kemudian saya ingin mengeluarkan Y-nya, karena kan kita menghitung Y-nya. Temperatur benda setiap saat pengen diketahui. Jadi di E pangkatkan. Ruas kanan juga di E pangkatkan, kayak tadi, sama ruas kanannya. Kemudian saya hitung ini E lon ini menjadi ini. Kemudian ruas kanan ini. Tetap ya. Nah, kemudian kita lihat. Y ini temperatur benda. R ini temperatur ruangan. Kita lihat awalnya. Temperatur benda min 20. Temperatur ruangannya 24. Maka temperatur benda secara perlahan-lahan akan naik kan. Tapi lebih kecil dari temperatur ruangan. Ruangannya 24, dia lebih dingin. Sehingga saya punya hubungan, mana tadi? Nah ini, Y min R-nya negatif. Temperatur benda, ini temperatur ruangan 24. Karena ini negatif, maka mutlak ini dibuka menjadi diminuskan. Penting itu ya. Kalau ini lupa minusnya, nanti kalau dihitung temperatur bendanya malah makin lama makin dingin gitu. Enggak harusnya. Gitu ya. Kalau salah tanda. Oke. Nah, setelah itu saya rumuskan Y-nya. Temperatur benda adalah ini min Y ke kanan, yang ini ke kiri itu ya, yang ruas kanan ke kiri. Jadi R dikurangi ini. Oke. R-nya karena konstanta saya masukkan Y sama dengan ini temperatur ruangan tadi dikurangi ini. Nah, kita harus mencari E pangkat C sama K-nya ini konstanta dua-duanya. Harus dicari dari data. Tadi Y 0, tadi min 20. Saat benda pertama kali dibawa masuk ke ruangan. Y 0 min 20. Kita pakai itu. Min 20, waktu T-nya 0. Ketemu E pangkat C-nya kayak tadi. Sehingga saya punya Y-nya sama dengan ini sekarang. Pakai data lagi. Setelah 5 menit, temperaturnya 0. Katanya tadi di atas. Jadi Y5 sama 0. Masukkan ke sini 0. Temperaturnya saat T-nya 5. T-nya. Nah, kita cari K-nya dari sini. E pangkat ini sama dengan ini dikedepankan dibagi 44. Gitu. Dilonkan kedua ruas, dilonkan ini tinggal 5K, ini dilonkan jadi ini. Jadi K-nya didapat sekian. Ya angkanya rumit, biarin aja. Masukkan K-nya ke persamaan yang ini. Y sama dengan 24 dikurangi ini, E pangkat K-nya ini kali T. Nah pertanyaan soalnya tadi apa? Pada pukul berapa temperatur benda menjadi 16 derajat? Nah, udah gampang, itu tinggal masukkan aja. Temperaturnya pengen jadi 16. Berapa T-nya? Ya belum tahu, kita hitung. Temperaturnya 16, ini masukkan ke sini, dihitung T-nya. Nah, ini tinggal hitungan biasa ya. Oke, ini yang E pangkatnya ke depan, 16-nya ke belakang, 24 dikurangi 16 tinggal 8. Kemudian dari sini ke sini gimana? Dilonkan ini, lon E pangkat ini menjadi ini. Ya, lon ini dilonkan jadi lon 8. Nah, dari sini T-nya didapat. Begitu hukum pendinginan Newton. Angka-angkanya aja yang rumit ya, polanya sama terus. Oke. Sampai situ dulu, ada pertanyaan? Pak, Kelihatannya ada yang tanya, tapi suaranya nggak muncul.
Itu Pak, bagian yang Y min R boleh diulang nggak Pak? Y min R. Yang ini? Yang Hah? atas lagi Pak. Yang Nah ini? ya, yang Nah, gini. Bentar, saya hapus dulu yang ininya. Kenapa digitukan gitu? Seperti sulapan gitu ya. Saya seperti nyulap gitu ya. Nah, ini gini, karena kalau yang di soal sebelumnya, saya bandingkan. Ketemunya persamaannya ini. Atau yang lebih atas lagi, yang rinci. Ini. Saya pisahkan variabel, yang ini bisa jadi ln. Karena ini sama dB per B gitu ya. Tapi kalau yang ini, kalau saya nggak variasi kayak gini, tapi langsung dari sini, mana? Langsung misalkan dari sini menjadi dy per y min r sama dengan k dt. Saya integralkan. Integralnya ini apa? Nggak boleh. Ada dx dengan per x kuadrat tambah 1 jadi ln x kuadrat tambah 1 nggak berlaku. Jadi ln tuh kalau bentuk ini dan bawahnya sama. Kalau ini boleh dx kuadrat tambah 1 per x kuadrat tambah 1 betul ln x kuadrat tambah 1 itu ya. Jadi dia jadi ln kalau bentuk ininya sama. Nah, yang ini bentuknya beda. Maka saya melakukan variasi kebetulan boleh gitu. Ya. Di soal ini kita lihat gini. Saya pengennya bentuknya gini. dy min r per y min r. Kalau ini nanti jadi ln dia. Nah, di tadi yang udah saya hapus, saya tulis ulang lagi ya. Saya tulis ulang lagi. Tadi kita lihat kemana? dy min r. Ingat ini kita pengennya gini. Ini dengan ini sama enggak gitu ya? Coba kita lihat. dy min r per dt sama dengan dy per dt pakai pengurangan, biasa rumus turunan pengurangan, dr per dt. Yang ini nilainya 0. Kenapa 0? Karena R itu temperatur ruangan, konstan. Konstanta diturunkan 0. Yang ini 0. Jadi saya punya kesimpulan dy min R per dt sama dengan dy dt. Nah, jadi dari sini dy dt saya boleh ganti dengan dy min R per dt. Gunanya buat apa diginikan? Supaya nanti munculnya ini. Sama bawah dan ininya. Begitu. Bisa dipahami? paham Pak. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, maka kita istirahat dulu sebentar. Rekamannya. Nah, kita akan pindah pasal, yaitu membahas persamaan diferensial linear orde 1. Nah, yang di depan itu kita membahas yang tadi itu persamaan diferensial juga, tapi teknik menyelesaikannya, coba kita lihat lagi ke atas. Teknik menyelesaikannya ini dengan melakukan pemisahan variabel. Maksudnya apa ini? Yang ada dB-nya ini dikelompokkan dengan yang ada B. dB dan B dikelompokkan, sisanya dikelompokkan dengan dt. Itu maksudnya dipisah variabel ya. Nah, yang sekarang ini agak lain. Coba kita perhatikan ini. Bentuk umum persamaan diferensial orde 1 itu seperti ini. Y sama dengan ini.
Nah, ini dikerjakannya nggak bisa pakai pemisahan variabel lagi. Ya, coba kita lihat. Untuk mencari solusinya, kita ikuti metode berikut ini. Gitu ya. Kelihatannya rumit, tapi nanti di mengerjakan soalnya saya kasih tahu cara membacanya supaya nggak rumit nanti. Oke. Tetapkan yang namanya faktor pengintegral. Itu faktor pengintegral ini. Di sini P dan Q-nya diketahui di soal ya. Jadi kita hitung integral Px dx, kemudian pangkatkan. Ya. Setelah ini kita hitung nanti dikalikan ke kedua ruas ini. Dikalikan faktor pengintegralnya. Nah, maka ruas kiri itu adalah turunan dari ini. Kenapa? Coba kita hitung ya. Saya akan crop ini, saya mau hitung. Gini. Seperti sulapan gitu ya. Tapi betul gitu. Coba kita lihat gini. Kenapa yang ini menjadi yang bawahnya? Untuk itu saya tunjukkannya terbalik. Yang bawah ini akan saya tunjukkan sama dengan yang atas. Coba kita turunkan. dx dari y pangkat integral px dx. Kalau saya turunkan ini sebagai perkalian. Ini kali ini ya. Jadi pakai rumus U kali V. Y diturunkan ke X jadi Y aksen. Kali ini tetap. Ditambah Y-nya tetap. Nah, turunan E pangkat apa? Ingat, E pangkat U turunannya adalah E pangkat U kali U aksen. Ya. Ini sama, saya mau menurunkan yang ini sekarang. Y-nya tetap, turunan ini adalah E pangkat itu tetap. Kali turunan ini. Turunan integral adalah turunan dari integral Px, ya Px sendiri. Nah, integral diturunkan integral Px. Kalau diturunkan ya sama dengan Px. Integral ini diturunkan ya Px. Gitu. Nah, kita lihat ini. Ini seluruhnya sama dengan ini. Jadi turunan ini adalah ruas kiri ini. Lihat Y aksen, E pangkat ini Y Px, Y Px kali E pangkat ini. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke slide-nya. Q-nya mah biarkan ya, Q kali ini biarkan. Nah, kemudian kedua ruas saya integralkan. Integral dari ini sebenarnya ada satu langkah dari sini gini. D dari Y pangkat integral Px dx gitu sama dengan Q kali pangkat integral Px dx kali dx lagi, dx yang ini dikebelakangkan. Ups, ini dx-nya kebelakangkan. Baru ini diintegralkan. Nah, yang kirinya, integral dari D sesuatu, ya sama dengan sesuatu itu. Integral DU, sebutlah ini U itu, integral DU sama dengan U. Yang kanan, biarkan aja gitu. Nah, dari sini, saya bisa mendapatkan Y-nya, ini kedua ruas, saya kalikan dengan ini. Atau kedua ruas dibagi ini. Kedua ruas dibagi ini. Kalau dibagi ini pangkatnya jadi negatif. Ini adalah solusinya. Kelihatannya rumit ya. Tapi nanti setelah dikerjakan soal, nggak serumit yang kalian bayangkan. Ini menurunkannya ruwet gini. Enggak. Tenang aja.
Oke, ini namanya metode penyelesaian PD linear order 1 menggunakan faktor pengintegral. Yang harus diingat sekali adalah ini. Faktor pengintegral adalah E pangkat PX dx. Yang koefisien dari Y ini. Nah, kita lihat soal-soalnya. Kita lihat yang ini ya. Saya buka aja dari sini. Untuk menjelaskan yang tadi. Ini. Nah, di sini kalau kita bandingkan, udah direkam belum? Udah ya. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan soal, ini PX ini koefisien dari Y. Jadi PX-nya itu adalah 2/X. Jadi langkah pertama harus ingat kalau ini, faktor pengintegral adalah E pangkat integral PX dx. Itu ya, P-nya itu 2/X, koefisien dari si Y. Ini kita hitung dulu. Gitu. Kemudian saya hitung. Ini 2-nya saya kebelakangkan. Kemudian mutlak X kuadrat. Mutlak X dipangkatkan 2 sama dengan X kuadrat. Jadi mutlaknya bisa hilang ya. Kalau ini dikebelakangkan menjadi ini. Sebenarnya kan ini menjadi E pangkat ln X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 mutlak sama X kuadrat tanpa mutlak sama aja. Karena udah pasti positif. E ln ini, E sama ln kan saling inverse. Jadi tinggal X kuadrat saja. Itu langkah pertama, ini nggak boleh lupa nih. E pangkat integral PX dx. Kedua, setelah dapat integral faktor pengintegralnya, kalikan ini. Kalikan semua ruas dengan faktor pengintegral. Nah, ini yang tadi rumit itu, ini sebenarnya langsung ini itu menjadi turunan dari Y kali faktor pengintegral. Itu ya. Coba kita lihat yang tadi. Ini adalah Y kali faktor pengintegral. Turunan dari Y kali faktor pengintegral. Nggak usah direka-reka lagi, langsung makanya di sini. Itu cara membacanya. Kalau kalian ngitung ininya benar, pasti ini tuh turunan dari Y kali faktor pengintegral. Oke? Nah, nanti dulu saya ngapain dulu? Kok? Sebentar, ini kenapa ditulis 2 kali? Oh, disederhanakan dulu. Nggak apa-apa, disederhanakan dulu. Nah, ini langsung Y kali faktor pengintegral. Tuh, kiri itu. Ya. Selalu, soal yang manapun nanti, yang kirinya selalu turunan dari Y kali faktor pengintegral. Tanpa disederhanakan dulu pun, harusnya ke sini langsung boleh. Gitu ya. Yang kanan, ngikuti aja. Yang kanan mah. Yang kanan ini kali ini ya. Kayak dia disederhanakan boleh. DX-nya pindah ke kanan. Nah, dari situ kita integralkan D dari ini sama dengan dia sendiri. Ya, dari sini satu langkah diintegralkan. Integrasin 3X harusnya udah bisa. Kalau masih belum bisa, substitusi 3X sama dengan U. Kalau udah bisa langsung boleh. Jadi min sepertiga cos 3X. Dari sini saya dapatkan solusinya Y-nya. Ini Y-nya. Sini disusun, semua ruas dibagi X kuadrat. Nah, kemudian ini sebenarnya udah ini dapat solusinya, tapi masih memuat konstanta karena diberikan syarat ini
kita bisa menghilangkan konstantanya. Waktu X-nya 1, nilai Y-nya 0. Masukkan ini. Nilai Y-nya 0, waktu X-nya 1. Masukkan ke sini X-nya 1. Mana? Masukkan ke sini X-nya 1. Diperoleh ini, diperoleh C-nya. Nah, jadi solusinya Y ini C-nya udah didapat. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Kalau tidak, kita tinggal membahas 2 soal lagi. Mana? Nah, sebentar. Nah, soalnya yang PD linear sering keluar model soal 2 atau 3 nih. Coba kita lihat ya. Sebentar, saya klik, kayaknya soalnya disalin di sini. Oh, enggak. Gini, kita baca berarti bolak-balik nih. Bolak-balik. Tangki berisi, tangkinya bentuknya bebas. Ini mau bentuk kotak, kubus, mau berbentuk bola, enggak pengaruh. Tangki berisi 120 liter air asin, memuat 75 gram garam. Jadi ada air asin, total volumenya 120 liter, di dalamnya terkandung 75 gram garam. Kalau kita hitung konsentrasinya berarti adalah, konsentrasi air asinnya adalah 75/120 ya, konsentrasinya. 75 berat benda per 120. Nah, kemudian air asin yang berisi 1,2 gram garam per liter memasuki tangki dengan laju 2 liter per menit. Saya jelaskan di gambar ya, supaya ini. Awalnya ada 120 liter ini, dan di dalamnya ada 75 gram garam. Kemudian, dari sini ngucur masuk 2 liter per menit dengan konsentrasinya 1,2 gram per liter air asin yang lain. Jadi konsentrasinya kalau dibandingkan awalnya 75/120 itu kurang dari 1 ya. Yang masuk konsentrasinya 1,2 gram. Lebih tinggi konsentrasinya yang masuk. Dan ini dianggap begitu masuk teraduk sempurna ya. Oke, kita lihat lagi soalnya. Nah, kemudian dan air asin keluar dari tangki dengan laju sama. Jadi balik lagi ke gambarnya. Selain masuk 2 liter per menit ke sini, di sini juga bocor 2 liter per menit. Sehingga volume dalam tangki selalu tetap 120 liter. Sampai situ dulu, paham tidak soal permasalahannya? Nikita, paham tidak? Paham, Pak. Mana Nikita? Nggak ada. Paham, Pak. Gitu ya. Jadi kalau dibayangkan, volume di dalam tangki selalu 120 liter, karena masuk 2 liter, keluar 2 liter. Cuma konsentrasi yang di dalam tangki akan naik ya. Karena awalnya konsentrasinya 75/120. 75/120 itu kurang dari 1 konsentrasinya. Yang masuk 1,2 konsentrasinya. Berarti ini akan makin pekat larutan garamnya. Dan kita sebelum ngitung apa-apa bisa membayangkan kalau ini jalan terus panjang sekali waktunya, akhirnya konsentrasi di dalam tangki dengan yang masuk akan sama gitu ya. Didominasi sama yang masuk. Tapi nanti itu akan kelihatan dari hitungannya. Balik lagi ke soalnya. Jika larutan garam dalam tangki selalu homogen, jadi begitu masuk dari atas langsung homogen,
dan keluar juga 2 liter gitu ya. Tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam dan setelah T-nya panjang sekali. Nggak kebayang kan gimana persamaannya? Nah, kita akan rumuskan pelan-pelan. Tapi soalnya harus paham dulu tadi. Gitu ya. Kalau soalnya ada yang belum paham, tanya dulu sekarang karena nanti dirumuskan ya nggak ngerti gitu kalau apa kondisi fisiknya nggak tahu. Oke ya. Saya kalau di soal kayak gini ya, ini pertanyaannya tadi tentukan konsentrasi garam. Kalau kita bekerja dengan konsentrasi itu agak rumit. Kenapa? Karena konsentrasi itu banyaknya zat dibagi volume. Saya akan ngitungnya banyaknya zat aja dulu. Semua hitungan menghitung banyaknya zat. Kalau nanti ditanya konsentrasi, ya tinggal dibagi volumenya terakhir gitu ya. Oke. Nah, misalkan banyaknya garam dalam tangki itu Y. Awalnya 75 gram ya. Awalnya ini T0. Tapi dengan masuknya air yang konsentrasinya beda, ya nanti ini berubah. Nah, kita lihat perubahan konsentrasi garam dalam tangki. Sorry. Aduh, baru tadi ngomong. Y itu kita nyatakan banyaknya garam dalam tangki. Jadi banyaknya garam tuh mula-mula 75. Enggak dibagi volumenya ya. Nah, perubahan jumlah garam dalam tangki sama dengan apa? Garam yang masuk dikurangi garam yang keluar ya. Saya ngitung garamnya nih. Garam yang masuk berapa ke dalam tangki? Per menit ya terhadap satuan waktu. 2 liter. Konsentrasinya segini. Berarti garam yang masuk 2 kali 1,2 gram. Paham nggak itu? Garam yang masuk. Bukan konsentrasinya ya, jumlah garamnya. Jumlah garam yang masuk adalah 2 kali 1,2. Kenapa 2 kali? Karena masuk 2 liter, konsentrasinya segini. Berarti jumlah garam yang masuk 2 kali ini. Dikurangi jumlah garam yang keluar. Jumlah garam yang keluar berapa? 2 liter juga kan? 2 kali konsentrasi garam dalam tangki. Harus dikurangi ini. Ini yang masuk, ini yang keluar. Konsentrasi garam dalam tangki berapa? Jangan 75 per 120. Karena konsentrasinya kan berubah-ubah di dalam tangki. Nah, konsentrasinya apa? Konsentrasi ini adalah jumlah garam, tadi jumlah garam dalam tangki, dibagi volume. Volumenya berapa? Volumenya selalu 120. Kenapa selalu 120? Yang masuk 2 liter, yang keluar 2 liter. Volumenya konstan. Jadilah ini 2 kali ini konsentrasi. Ya. 2 kali kepekatan garam dalam tangki. Begitu. Oke, ini kalau udah gini, udah agak mudah. Kita susun menjadi PD linear orde 1 kayak gini. Ada Y aksen, ada koefisien Y, ada yang nggak ada Y-nya. Kita susun. Oh ya, sebentar dulu. Y0 tadi ini ya. Oke, ini saya susun. Lihat, yang ini DY DT ya aksen. Kemudian yang ada Y-nya ini saya pindah ke ruas ke depan. Ini. Yang ini nggak ada Y-nya, biarkan di belakang. Cari solusinya. Ini adalah PD linear orde 1. Tadi caranya bikin faktor pengintegral.
faktor pengintegral adalah E pangkat, itu jangan lupa ini koefisien Y. E pangkat 1/60 dt. Sama dengan E pangkat 1/60 T. Nah, faktor pengintegral nggak usah ditambah konstanta ya. Faktor pengintegral tuh nggak usah tambah C. Langsung aja gitu. Setelah itu, kalikan ini ke persamaan diferensial ini. Kalikan. Dengan merem aja ini, merem itu ya, ini pasti turunan dari Y kali faktor pengintegral. Itu yang perlu diingat juga. Gitu ya. Dan ruas kanan nah ikut aja, 4 E pangkat 1/60 T, dt-nya dipindah ke sini. Ini sudah dy dt, dt-nya pindah ke kanan. Tuh. Nah, ini langsung ya saya. Faktor pengintegral kali Y. Atau Y kali faktor pengintegral ini tuh. Ruas kanan ikut aja. Integralkan. Ini menjadi D ini menjadi dia. Ini integralkan E pangkat menjadi ini. Dari situ saya hitung Y-nya. Kedua ruas dibagi ini. Bentar. Kenapa ke sini? Masukkan dulu syarat awal, boleh. Masukkan syarat awal, T-nya 0. T-nya 0, Y-nya 75. Kok ini bisa langsung ya? Coba saya hitung. Dari mana? E pangkat 0 jadinya kali 75 sama dengan 2,4 kali 60. E pangkat 0 itu 1 lagi tambah C. Gitu. Jadi diperoleh C-nya berapa? 75 dikurangi 2,6 kali 60. Betul nggak? Dapatnya 144. C-nya. Loh, kok aneh? Bentar. Bentar, saya hitung di sini ya. Saya dari sini, saya hitung dulu di sini. Saya akan hitung bahwa ketemunya ini. Coba dari sini saya hitung. Y0 tadi sama dengan berapa? 75. Jadi saya peroleh Y0 itu E pangkat T-nya 0 kali 75 sama dengan 2,4 kali 60 kali E pangkat 0 ditambah C. Sehingga saya dapatkan itu dulu. C-nya di sini sama dengan berapa ya? Ini 1,75 minus 2,4 kali 60 gitu ya. Ini berapa ya kalau dihitung? 75 dikurangi 144 ya. 2 karena 120, 144. Sama dengan berapa? Minus 69 ya. Oke. Jadi saya punya E pangkat 1/60 T. Ini saya salin lagi dari sini. Kali Y sama dengan 2,4 kali 60 kali E pangkat 1/60 T ditambah E minus 69. Gitu. Kedua ruas kemudian saya bagi dengan ini. Tinggal Y sama dengan 2,4 kali 60, 144.
ini dibagi jadi habis, dikurangi 69, dibagi jadi E pangkat 1/60 T gitu ya, minus, sorry, karena dibagi. Atau jangan langsung. Atau ini 69 dibagi E pangkat 1/60 T. Nah, E pangkat ininya dikeataskan jadi minus ini. Jadi Y-nya cocok 144 dikurangi 69 kali E pangkat ini. Karena ke atas jadi minus. Oke, betul ya hitungannya ya. Nah, udah didapat solusinya. Konstantanya udah didapat. Pertanyaannya apa tadi? Kita lihat lagi ke soalnya. Tentukan konsentrasi garam. Nah, saya jumlah garam yang hitungnya ya. Jumlah garam setelah 1 jam. Nanti konsentrasi tinggal dibagi volumenya aja. Setelah 1 jam, jumlah garamnya masukkan aja T-nya 1. Yaitu kan tadi menyatakan jumlah garam. Nah, jumlah garamnya segini. Konsentrasinya berapa? Ya tinggal ini jumlah garam dibagi, karena ini tadi airnya selalu 120. Jadi konsentrasinya, oh nggak dihitung. Konsentrasinya harusnya menjawab pertanyaan soal, tinggal ini dibagi 120 gitu ya. Kemudian pertanyaannya satu lagi, kalau T-nya menuju tak hingga, bagaimana jumlah garamnya? Konsentrasi garamnya. Kita ngitung jumlah garamnya dulu. T menuju tak hingga, kita lihat ini jumlah garam. T menuju tak hingga, ini E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga itu 0 ya. Ingat grafik E pangkat X. Jadi grafik standar harus paham nih, E pangkat X. Kalau pangkatnya ini menuju min tak hingga, ini berarti ke kiri terus min tak hingga. Ini hasilnya 0. Jadi Y-nya 144. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya 144 dibagi 120. Menjadi ini. Nah, kita lihat bahwa larutan ini, kalau T-nya panjang sekali, praktis konsentrasinya sama dengan konsentrasi garam yang masuk. Yang masuk kan segini tadi konsentrasinya juga. Begitu. Ini tadi harus dibagi 120 ya, karena ditanya konsentrasinya. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kalau nggak paham, bilang baris berapa? Bingungnya. Sebenarnya dari mulai ini ke bawah, tinggal itu aja menyelesaikan PD linear orde 1 tadi. Yang susah mungkin merumuskan ininya nih. Jumlah perubahan garam terhadap waktu. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pindah ke soal berikutnya. Satu lagi. Nah, bila pada soal nomor 2, larutan yang bocor 3 liter per menit. Tentukan konsentrasi garam dalam tangki setiap saat. Oke, ya. Yang keluarnya diubah 3 liter per menit. Jadi saya ubah ini. Saya mundur ya. Mundur. Mundur terus, mundur. Nah, mundur juga. Kembali. Yang keluar sekarang 3 liter per menit. Di mana persamaannya? Kita sama kayak tadi ngitung jumlah garam. Jumlah perubahan garam terhadap waktu adalah jumlah garam yang masuk tetap 2 kali konsentrasinya. Dikurangi yang keluar berapa? Yang keluar 3 kali konsentrasi garam dalam tangki. Konsentrasi garam dalam tangki berapa? Yaitu jumlah garam dibagi
jumlah larutan. Yang kalau tadi kan selalu 120, masuk 2, keluar 2. Sekarang enggak. Berapa volumenya setiap saat? Volume sama dengan 120 dikurangi setiap menit masuk 2 liter, keluar 3 liter. Sorry. Volumenya 120 ditambah masuk 2 liter, dikurangi yang keluar 3 liter per menit. Jadi, apa? Ini T itu ya. Kali T. Jadi 1 menit dia berkurang 1 liter. 120 ditambah ini. Yang keluar 3, yang masuk 2. T-nya 2, setelah 2 menit, ini berkurangnya 2 liter. Gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga di sini, salah. Ini Y per sekarang 120. Ini jadi minus T ya. Minus T. Nah, persamaannya menjadi itu. Saya perlu penghapus dulu. Gitu. Jadi ingat ini. 3 liter kali konsentrasi garam dalam tangki. Konsentrasi dalam tangki adalah jumlah garam dibagi jumlah larutan. Jumlah larutannya tergantung T. Oke, selanjutnya sama aja ke bawah. Saya susun. Nah, bentar. DY dt ditambah 3 per 120 minus T. Y, gitu. Sama dengan berapa? 2,4. Gitu. Nah, faktor pengintegral adalah faktor pengintegral itu adalah E pangkat integral PX. PX itu koefisien Y-nya. 3 per 120 minus T dt. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian hitung aja. Ini integralnya jadi ln nanti. Ke bawahnya sama lagi. Nggak saya kerjakan. Nanti saya, kalau rajin, saya bikinin solusinya. Tinggal ngikuti cara yang tadi aja. Oke. Hari ini kita sampai situ dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Ini dilanjut ya, ngitungnya. Ngikuti cara tadi. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Atau bingung memunculkan persamaannya? Yang penting ini. Ke bawah mas standar udah ngerjakannya. Nah, kalau nggak ada, saya hentikan dulu rekamannya.